Anak laki-laki itu mengeluarkan kaki raksasanya, lalu ia memperbesar kepalanya dan mengeluarkan bola matanya yang besar ke hadapan juri. Selanjutnya, anak laki-laki berambut kribo mulai berkedip cepat dan langsung tereliminasi. David yang punya kemampuan bisa menghilang langsung terpilih. Detik berikutnya, seorang gadis kecil, ia mulai bernyanyi. Para juri hendak mengeliminasinya, tapi gadis itu marah. Ia mengangkat meja dan melemparkannya jauh. Akhirnya ia lolos. Seterusnya adalah Jenny. Ia bisa mengendalikan benda dengan pikirannya. Ia juga lolos. Yang terakhir, anak bertopi merah. Ia hanya bisa memasukkan kertas ke mulutnya. Tanpa pikir panjang, juri langsung mengeliminasinya. Dan inilah para siswa yang lolos. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan meregangkan tubuh, tembus pandang, dan kekuatan super. Dan orang yang bertanggung jawab untuk melatih mereka adalah mantan kapten tim superhero. Ia bisa bergerak dengan kecepatan super, tapi karena pertempurannya dengan alien, ia kehilangan kekuatannya. Sekarang, ia hanya bisa menggerakkan satu jari dengan kecepatan super. Mereka direkrut oleh kapten tim superhero untuk melawan alien yang akan segera menyerang bumi. Jadi, kapten dan timnya harus melatih anak-anak ini dengan cepat agar bisa melawan. Namun, di saat tiba waktunya pelatihan, bukannya berlatih dengan bersungguh-sungguh, mereka malah membuat kekacauan di tempat pelatihan. Seperti gadis kecil ini yang mengangkat beton seberat 5 kg. Tapi karena si pelatih melarangnya untuk memakai rok, ia langsung melemparkan batu itu dan seketika menghancurkan kaca. Ada juga yang menolak untuk berlatih karena malas. Pelatih menggunakan taktik psikologis padanya, tetapi tanpa diduga, anak laki-laki itu memperbesar perutnya, menjebak pelatih di antara kaca. David, meskipun ikut dalam pelatihan, tiba-tiba ia melarikan diri menggunakan kekuatan menghilangnya, dan tidak ada staf yang dapat menemukannya. Begitupun juga Jenny yang tidak berlatih dengan serius. Merasa kehabisan cara, si pelatih membawa mereka mengunjungi UFO. Melihat itu, mereka semua sangat terkesan. Pelatih berjanji untuk membawa mereka ke UFO dengan syarat mereka giat dalam berlatih. Akhirnya pelatihan pun dimulai. Tapi karena kurangnya pengalaman, setelah ronde pertama, mereka berhasil dikalahkan dengan mudah. Namun mereka tidak menyerah dan terus berlatih. Sampai akhirnya, David berhasil membuka kekuatan super baru. Dia mendapatkan penglihatan sinar X yang mampu melihat segala sesuatu dari kejauhan. Alien akan segera tiba, jadi mereka terbang ke lokasi pendaratan alien dengan UFO. Anehnya, alien itu ternyata adalah saudara laki-laki si pelatih yang telah kehilangan ingatannya karena radiasi. Si pelatih ingin membangkitkan ingatannya, tetapi ia langsung terlempar. Saat berikutnya, gadis kecil itu hendak diserang. Tiba-tiba, kekuatan super pelatih pulih dan berhasil menyelamatkan gadis kecil itu tepat waktu. Pelatih kembali ke sekolah dengan kecepatan cahaya, tapi setelah kembali, ternyata ia pergi untuk mengganti pakaian tempurnya. Jenny menggunakan batu yang dikendalikan secara telepati sebagai senjata. Pelatih mulai berputar dengan kecepatan cahaya, menciptakan pusaran angin besar. Bocah itu memperbesar perutnya dan mendorong alien menjauh, lalu gadis kecil mengikutinya dengan serangan. Alien itu tersedot ke dalam pusaran angin dan membuat radiasi di dalam tubuhnya menghilang. Akhirnya, kedua saudara itu bersatu kembali.